warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kegiatan Smart Ramadan di SMK 10 November Tambun Selatan. Ngopi yuk, ngobrol pendidikan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tausiah akan disampaikan oleh Bapak Farid Supitri MPD, Bunda Nur Hayati SPDI, Ibu Nur Apriliani SPDI, Bapak Ustadz Syahlani Maulana SPDI. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Farid Supitri MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah, rekan-rekanku seperjuangan, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK 10 November Tambun Bekasi yang Bapak cintai. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini puasa kita, baca Quran kita, serta ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia revolusi akhlak, revolusi dunia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Hadirin rahimakumullah. Kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang hikmah nuzulul Quran. Makna nuzulul Quran artinya yaitu diturunkannya Al-Quran. Kapan Al-Quran itu Allah turunkan ke alam dunia ini? Allah telah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Sesungguhnya telah Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yakni pada bulan Ramadan. Banyak para ulama menafsirkan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Al-Quran menegaskan ketika malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? 10 hari terakhir, pas ketika malam-malam ganjil tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran Allah turunkan itu secara berangsur-angsur. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hikmah yang pertama, Al-Quran Allah turunkan ke alam dunia ini, yakni tertera dalam surat Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi Allah merintahkan kepada baginda Rasulullah untuk membaca. Saat itu Rasulullah tidak tahu apa yang harus dibaca. Ma ana biqari, apa yang harus aku baca? Dan saat itulah malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
Hikmah buat kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman imam kita. Banyak mereka yang mengaku muslim, Al-Quran hanya sebagai pajangan saja. Al-Quran hanya sebagai koleksian saja. Tapi mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Bahkan mereka yang mengaku muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Dan hikmah yang kedua yaitu bahwa Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana khuluquhul Quran. Ada pada diri Rasulullah itu adalah akhlaknya seperti Al-Quran. Jikalau kita sudah rutin membaca Al-Quran, sudah paham dengan maknanya, maka praktekkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hablum minallah. Hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana baginda Rasulullah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dijamin masuk surga, kan tetapi ibadahnya subhanallah teramat berat sekali bagi kita. Sampai-sampai bengkak kakinya Rasulullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana cara berhubungan kita dengan sesama manusia. Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada rekan-rekan kita dan juga lingkungan kita. Terutama tetangga-tetangga kita yang dekat. Jikalau kita baik kepada orang tua kita, maka kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita baik dengan guru kita, maka keberkahan ilmu akan ia dapati. Buat apa kalian pintar kalau kalian tidak taat kepada guru kalian? Jikalau akhlak Al-Quran yang Rasulullah praktekkan, kemudian kita mengcopy pastenya pada diri kita, maka kehidupan yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dengan hikmah nuzul Al-Quran ini, berkah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bunda Nur Hayati SPDI dan juga Bu Nur Apriliani SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, tadi dikatakan ada hablum minan nas. Bagaimana adab seorang siswa kepada guru agar siswa ini menjadi sebuah keberkahan ilmunya yang diberikan oleh guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama, masih membahas mengenai hablum minan nas. Untuk pertanyaan yang kedua, mau bertanya Ustadz, bagaimana cara berbuat atau yang berakhlak yang baik dengan sesama teman? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ustadz Farid Supitri MPD untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Kepadanya kami persilahkan. Pertanyaan pertama dari Bunda Nur Hayati. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana akhlak ataupun adab seorang siswa kepada gurunya? Adab seorang anak terhadap gurunya sama seperti adab anak itu kepada orang tuanya. Dari kata-kata dijaga jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Begitupun dengan sikap, jangan sampai ada yang menyakiti atau menyinggung perasaannya. Karena adab ataupun akhlak itu adalah poin yang tertinggi dibandingkan ilmu dan
orang yang punya adab dan akhlak yang tinggi, yakin dia punya iman dan ilmu. Jadi ada istilah imannya bagus, ilmunya bagus, akhlaknya nol, maka hasilnya nol. Kemudian akhlaknya 100, imannya nol, ilmunya nol, maka hasilnya adalah 100. Karena apa? Orang yang berakhlak itu pasti dia mempunyai iman dan ilmu yang cukup, sehingga dia mempengaruhi kepada akhlaknya. Itu poin yang pertama yang saya coba jawab dari pertanyaan Bunda Nurhayati. Kemudian poin yang kedua dari Ibu Nur Apriyani, bagaimana akhlak ataupun adab sesama manusia. Kalau bicara adab dan akhlak, mungkin secara umum semua agama sepakat menghindari kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, yang menyinggung perasaan seseorang, itu tidak dibenarkan. Sehingga kalau dalam beragama kita lakum dinukum waliyadin, tapi dalam berakhlak itu kita pasti sama. Yaitu sebuah dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga bagaimana Rasulullah akhlaknya kepada orang-orang non-muslim itu, subhanallah. Selama orang non-muslim itu baik, maka dia wajib dijaga, maka dia wajib dibantu. Maka daripada itu kewajiban kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW menjaga akhlak kita agar jangan sampai menyinggung perasaan seseorang, baik dari ucapan ataupun dari sikap. Kalau dalam hadis dijelaskan itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itu lebih baik daripada banyak bicara yang tidak ada makna, apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, tausiah pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup tausiahnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapak Ustadz Syahlani Maulana SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Urba. Alhamdulillah acara Semangat Ramadan kita pada sore hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Begitu mari kita berdoa bersama taala, semoga kepada kita panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan berkah ini senantiasa Allah berikan kepada kita selalu sehat walafiat, bimbingan dan naungan, dan insya Allah negara kita ini khususnya dan dunia COVID ini bisa cepat selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian materi tausiah hari ini. Tugas kalian yang pertama adalah tuliskan dalil Quran Surat An-Nur ayat 31 beserta artinya. Dan soal yang kedua, tuliskan adab berteman bagi laki-laki terhadap perempuan. Cukup sekian tausiah pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.